Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Putri dengan NIM 2288211036, mahasiswa Pendidikan Sejarah semester 4 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia untuk tugas strategi pembelajaran sejarah. Terima kasih. Adapun penyusunan video pembelajaran ini mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu dengan kegiatan awal: 1. Menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, 2. Melacak kronologi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, 3. Menjelaskan sikap bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan bangsa-bangsa barat, lalu keempat, membuat review tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, kelima, menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia, 6. Menjelaskan perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada abad 20 sebelum dan sesudahnya, dan yang terakhir, membuat review tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad 20. Lalu kegiatan inti adalah literasi dengan critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Lalu kegiatan akhir, yaitu yang pertama, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, lalu kedua, guru memberikan penilaian pesan secara acak dan singkat, lalu yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada hari berikutnya, dan terakhir berdoa. Awal mula munculnya kolonialisme dan imperialisme. Pada mulanya terdapat sebuah kota yang bernama Konstantinopel. Kota ini merupakan kota dagang yang strategis. Banyak barang-barang dari Asia seperti sutra hingga rempah-rempah yang masuk ke Eropa melalui kota ini. Lalu pada tahun 1453, Konstantinopel yang awalnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur jatuh ke tangan Turki Utsmani. Setelah itu, Kesultanan Konstantinopel pun membuat aturan yang memberatkan para pedagang Eropa, seperti pajak yang tinggi yang mengakibatkan sebagian orang tidak bisa berdagang. Padahal di masa itu rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Akibat kesulitan mendapat pasokan barang dari Asia, orang Eropa akhirnya berpikir untuk mencari langsung ke sumbernya. Mulailah dilakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya ke Nusantara. Setelah sudah sampai di Nusantara, orang-orang yang datang ini semakin lama semakin ingin menguasai seluruh wilayahnya dengan cara menjajah. Nah, tadi demikian sudah dijelaskan mengenai latar belakang mengapa bangsa Eropa bisa datang ke Nusantara pada waktu itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin kolonia yang artinya tanah pemukiman atau jajahan. Lalu secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibanding negara lain. Contohnya seperti Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia, lalu Belanda yang menguasai wilayah Indonesia, dan Inggris yang menguasai wilayah India dan Semenanjung Malaya. Lalu ada pengertian imperialisme. Imperialisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu imperare yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme ini berarti upaya untuk memegang kendali pemerintah dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme ini sudah ada sejak abad ke-18 dan pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris pada waktu itu. Kolonialisme dan imperialisme juga memiliki jenis atau bentuk yang berbeda-beda. Apa saja jenisnya? Jenis-jenis kolonialisme: 1. Koloni eksploitasi, yaitu menguras habis sumber daya daerah jajahan. Lalu koloni penduduk dilakukan dengan mengusir atau menghilangkan penduduk lokal di suatu wilayah. Lalu ada jenis-jenis imperialisme, yaitu imperialisme ternyata dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya. Imperialisme berdasarkan waktu yaitu imperialisme kuno. Imperialisme kuno ini muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang dilatar belakangi oleh 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Imperialisme modern yaitu muncul setelah revolusi industri yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Lalu imperialisme berdasarkan tujuan, yaitu imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara, imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain, imperialisme
kolonialisme dan imperialisme. Terus apa sih tujuan dilakukannya kolonialisme dan imperialisme ini? Tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. Selanjutnya yaitu dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Dari yang pertama yaitu bidang politik. Disadari atau tidak, bentuk pemerintahan kita sekarang juga merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Zaman dahulu sistem kepemimpinan kita bersifat pamung praja, jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapat dari rakyat. Artinya, kalau kita bisa menjadi penguasa dan kalau kita keturunan raja, kalau tidak ya tidak, dan Raffles kemudian berubah menjadi pemerintahan modern. Di mana bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Bagi mereka bupati adalah alat kekuasaan. Ya, baik Belanda maupun Inggris melakukan intervensi terhadap kerajaan. Alhasil elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. Imperialisme dan kolonialisme yang pernah menjadi Indonesia juga mengakibatkan hal lain, yaitu aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa sampai sekarang. Meskipun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi, tapi tetap terasa bahwa wilayah Jawa seakan adalah pusat pemerintahan. Tentu, saat pemerintahan kolonial Belanda pun menguasai Indonesia, sejak saat itu tidak sedikit perlawanan yang menghadang. Salah satunya adalah perlawanan Ciamik lewat dunia politik. Kebanyakan rakyat bergerak melalui organisasi dalam maupun luar negeri. Lalu yang kedua ada bidang sosial dan budaya, di mana sayangnya kedatangan penjajah ini memperburuk sosial budaya yang ada di Nusantara. Adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat, dan mereka dengan sengaja membuat kasta antar golongan. Buat mereka bangsa Eropa adalah bangsa tertinggi, disusul Asia Timur jauh, dan kasta terendah adalah kaum pribumi. Tidak hanya itu, penindasan dan pemerasan secara kejam juga terjadi. Upacara adat di istana kerajaan dihilangkan, mereka menggantinya dengan tradisi pemerintahan Belanda. Lalu kebiasaan pemerintah kolonial juga menggunakan bahasa Belanda. Di sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak dari kita punya bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Kantor berasal dari bahasa kantor, dan koran yang berasal dari kata kan. Pengaruh lain dari Belanda ada pada karya sastra kita. Belanda memperkenalkan surat kabar pada tahun 1659 tentu membantu dalam penyebaran informasi. Bahkan penyebaran Katolik dan Protestan di Nusantara juga dapat ditemukan di harian koran. Lalu dalam bidang ekonomi, karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Dan dengan itu mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu mereka juga membangun industri pertambangan dengan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Lalu yang terakhir ada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik dan terampil, tapi dihargai dengan murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai pada abad ke-19. Makanya ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masalah akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta, karena mereka takut kalau rakyat kita ini terlalu pintar, kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti para keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil mulai bermunculan akademisi yang menggunakan pendidikan di Indonesia, mulai dari berdirinya Budi Utomo, pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Demikian